Shalom Bapak Ibu dan Saudara, berjumpa kembali di dalam Efrata Devotion. Pagi hari ini kita akan sama-sama disapa melalui firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 30 ayat yang ke-17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan menyembuhkan luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Ketika kita berbicara tentang pemulihan, banyak dari kita langsung memikirkan kesembuhan fisik dari sakit penyakit yang kita alami. Namun, pemulihan yang Tuhan janjikan jauh lebih dalam. Ini mencakup pemulihan emosional, spiritual, bahkan sosial. Di dalam kehidupan kita pun seringkali mengalami fase kehilangan, kehancuran, atau rasa putus asa. Tetapi di dalam setiap musim ada janji dari Tuhan yang memberikan kita pengharapan bahwa Dia adalah Allah yang memulihkan keadaan kita. Pemulihan di dalam konteks Alkitab selalu dikaitkan dengan kehadiran Tuhan. Dia adalah Allah yang menyembuhkan kita baik secara fisik maupun rohani. Dalam konteks yang kita baca tadi, Tuhan berfirman bahwa Dia akan menyembuhkan luka-luka kita. Ini bukan hanya berbicara tentang luka fisik, tetapi juga luka hati dan jiwa yang sering kali tersembunyi di balik penampilan luar yang baik-baik saja. Pemulihan fisik dalam Perjanjian Baru, Yesus sering kali menyembuhkan orang-orang dari sakit yang mereka derita. Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli dengan kesehatan fisik kita. Pemulihan emosional dalam Mazmur 147 ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Pemulihan emosional membutuhkan ketergantungan penuh pada Tuhan untuk menyembuhkan luka-luka batin dan membawa kedamaian di dalam kehidupan kita. Bahkan ada pemulihan rohani. Dalam pemulihan rohani ini, Tuhan memulihkan hubungan kita dengannya. Pemulihan ini dimulai ketika kita bertobat dan kembali kepadanya. Dan saya mau katakan Tuhan menyambut kita dengan tangan yang terbuka. Sama seperti proses penyembuhan tubuh fisik memerlukan waktu, demikian pula pemulihan dari Tuhan. Ini seringkali bukan sesuatu yang terjadi seketika, tetapi memulai perjalanan iman. Proses ini melibatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahkan melibatkan kesabaran. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ada contoh Ayub. Setelah kehilangan segala-galanya, Ayub mengalami pemulihan. Namun proses ini berlangsung dalam waktu yang panjang, disertai dengan penderitaan dan perjuangan. Namun kita bisa melihat bersama pada akhirnya Tuhan memberikan 2 kali lipat dari apa yang Ia miliki sebelumnya. Pemulihan yang Tuhan berikan seringkali mengubah kita. Tidak hanya memulihkan apa yang rusak, tetapi juga membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih berguna di dalam pekerjaannya Tuhan. Bagaimana kita mengalami pemulihan? Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Pemulihan dimulai ketika kita menyadari kelemahan kita dan datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kerendahan. Mencari Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Dalam Mazmur 107, 19-20 dikatakan bahwa Tuhan mengirimkan firman-Nya untuk menyembuhkan mereka. Firman Tuhan adalah alat utama dalam pemulihan rohani kita. Apakah ada area dalam hidup kita yang perlu dipulihkan? Apakah itu luka batin, relasi yang rusak, atau bahkan iman yang melemah? Mari kita datang kepada Tuhan dan Dia akan memberikan pemulihan yang sempurna bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali diingatkan melalui firman Tuhan. Kami menyadari kami manusia yang terbatas, kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Bahkan sering kali Tuhan kami mengalami kehancuran, kekosongan, luka-luka. Baik itu dalam relasi kami, dalam hubungan kami kepada sesama. Untuk itu kami mohon Tuhan biarlah Engkau menjadi penyembuh bagi setiap kehidupan kami. Kami mau terus mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Datanglah terus di dalam setiap kehidupan kami, bahkan tinggallah dan hadirlah di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh terus berjalan dan terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap fase kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini biarlah Tuhan boleh memberkati kehidupan kami, berjalan bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.